Salam Quantum Leadership. Sambil menikmati pemandangan dan minum kopi hangat. Setelah dari video sebelumnya, kita telah membahas detail dari part 1 hingga part 5 terkait strategic HR planning. Maka di video kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari proses HR framework seperti yang kita bersama dari proses planning, acquiring, developing, retaining hingga maintaining. Maka kali ini kita akan membahas proses acquiring. Proses acquiring adalah proses kelanjutan dari HR planning yang bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan SDM berdasarkan perencanaan dan budgeting yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari kandidat internal perusahaan maupun dari eksternal. Memastikan proses rekrutmen yang akan dilakukan berdasarkan job description dan job specification yang telah sesuai dengan struktur dan proses bisnis yang ter-up to date. Dan keputusan dalam merekrut SDM ini tentunya mengikuti standar rekrutmen dengan segala macam standar metode tesnya yang memang dibutuhkan perusahaan. Kemudian lakukan dan implementasi program rekrutmen yang telah direncanakan tersebut, dan lakukan proses evaluasi untuk memastikan apakah implementasi sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa rekrutmen merupakan bagian kecil dari talent acquisition, sedangkan talent acquisition sendiri bagian dari talent management, yaitu pengelolaan SDM yang strategis, baik dari internal maupun dari eksternal kandidat, untuk mengisi posisi-posisi pakan yang ada di perusahaan. Pengelolaan dimulai dari proses selection, recruitment, placement, hingga promotion untuk future leader. Itulah talent management. Dalam proses selection, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu mengidentifikasi dan mengelola database sumber calon karyawan atau sourcing, baik internal maupun eksternal. Mengelola permintaan SDM yang sesuai dengan HR planning, mengelola proses seleksi sesuai budget yang ditetapkan, dan terakhir memastikan seleksi kandidat sesuai dengan value dan budaya organisasi. Kemudian proses rekrutmen, yaitu mengelola proses offering dan negosiasi yang sesuai dengan standar salary yang ditetapkan, melakukan proses rekrutmen secara profesional yang benar-benar menggambarkan value dan budaya organisasi. Selanjutnya proses placement atau penempatan, yaitu melakukan proses onboarding seperti welcome kit, new orientation employee, hingga company and culture introduction, including evaluation provision. Memastikan kandidat atau talent diserah terimakan kepada user. Dan terakhir proses promotion untuk memastikan future leader bagi organisasi. Melakukan talent mapping salah satunya dengan 9-box talent management yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Karena setidaknya perbandingan dari internal ada 70% berbanding 30% dari eksternal. Mengelola talent sesuai dengan HR dan bisnis strategi yang tepat atau the right man on the right place. Maka dapat kita simpulkan bahwa HR acquiring yang di dalamnya merupakan talent management atau pengelolaan talent, baik dari internal maupun eksternal dengan proses selection, recruitment, placement, hingga promotion, merupakan proses yang sangat strategik bagi organisasi. Karena tanpa SDM yang tepat dan kompeten sesuai dengan visi, misi, strategi, dan value organisasi, hanya akan melahirkan SDM yang apa adanya. Ibarat contoh ada permintaan pemulaan 10 kuda jantan, namun yang dipenuhi hanyalah 2 kuda jantan dan 8-nya adalah keledai jantan. Alhasil, 2 kuda jantan ini pun lambat laun berubah menjadi 8 keledai jantan. Demikianlah pentingnya strategic acquiring yang dapat saya sharing di video kali ini. Salam Quantum Leadership.